Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kita kembali lagi di ibadah persekutuan Taruna. Hari ini kita ibadahnya daring karena ada suatu lain hal, jadi kita ibadah daring. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita, adik-adik yang belum ngambil saat teduh, kakak persilakan untuk ngambil saat teduh terlebih dahulu. Adik-adik, kita bangkit berdiri, kita akan menyanyikan Mars PT. Kita akan menyanyikan Gita Bakti 86, Aku Bersyukur. Adik-adik, kita masuk dalam doa pembukaan. Ya Tuhan, berkatilah ibadah kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Kak Ulan sebagai pelayan firman dan kakak-kakak pemain musik, kakak-kakak multimedia, dan saya sebagai liturgos. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Adik-adik tetap berdiri, kita akan masuk dalam Mazmur Pujian. Mazmur Pujian terambil dari Mazmur 120, ayat yang pertama hingga yang ketujuh. Kakak akan membacakannya. Mazmur 120 ayat yang pertama hingga yang ketujuh di bawah perikop dikejar-kejar fitnah. Nyanyian ziarah. Dalam kesesaanku aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Ya Tuhan, lepaskanlah aku daripada bibir dusta, daripada lidah penipu. Apakah yang diberikan kepadamu dan apakah yang ditambahkan kepadamu, hai lidah penipu? Panah-panah yang tajam dari pahlawan dan bara kayu arar. Celakalah aku karena harus ditinggal sebagai orang asing di Mesek, karena harus diam di antara kemah-kemah Kedar. Cukup lama aku tinggal bersama dengan orang-orang yang membenci perdamaian.
Aku ini suka perdamaian, tetapi apabila aku berbicara maka mereka menghendaki perang. Demikian pembacaan Mazmur. Adik-adik dipersilakan untuk duduk. Adik-adik, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman, kita akan menyanyikan satu pujian Gita Bakti 214, Tiap Langkahku. Untuk pemberitaan firman dipersilakan Kak Ulan. Shalom adik-adik, apa kabar? Kalau setelah sekian lama kita nggak pernah ibadah daring, tapi karena sesuatu dan lain hal, kali ini kita ketemu lagi dalam ibadah daring, ibadah persekutuan teruna. Ya, sebelum kita mendengarkan dan membaca firman Tuhan, kakak persilahkan adik-adik dulu untuk membuka Alkitabnya dari Daniel pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai 17. Daniel pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-17. Kalau adik-adik sudah menemukan, biarkan Alkitabnya tetap terbuka, kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mau berterima kasih untuk setiap kesempatan yang boleh Tuhan berikan kepada kami pada pagi hari ini. Walaupun secara daring kami boleh bersama-sama melaksanakan ibadah persekutuan teruna di rumah kami masing-masing dengan keadaan sehat, dan kami mau yakin dan percaya dengan penuh sukacita kami mau membaca dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati hamba-Mu yang akan memberitakan firman, biarkanlah apa yang hamba-Mu sampaikan dapat menjadi berkat bagi adik-adik lain, terutama menjadi berkat juga untuk hamba-Mu Tuhan. Berbicaralah melalui hamba-Mu ini, dan biarkanlah kami membaca dan memuliakan nama-Mu. Inilah doa syukur dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya adik-adik, Kak Ulan undang untuk berdiri. Kita akan sama-sama membaca bacaan pada pagi hari ini yang terambil dari Daniel 1 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-17. Yang mengatakan, di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Beltsazar, Hananya dinamainya Satrak, Misael dinamainya Mesak, dan Azaria dinamainya Abednego. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, "Aku takut kalau tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu, sehingga karena kamu aku dianggap bersalah oleh raja." Kemudian berkatalah Daniel kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria, "Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu
perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu. Didengarkannyalah permintaan mereka itu, lalu diadakanlah percobaan dengan mereka selama 10 hari. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Kemudian penjenang itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum, lalu memberikan sayur kepada mereka. Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai ketulusan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Ya, adik-adik, kalau kita mau lihat dari bacaan kita pada pagi hari ini, itu ada tertulis makanan yang menajiskan diri. Kalau menurut adik-adik di rumah, ada nggak sih makanan yang menurut adik-adik kalau misalnya orang Kristen konsumsi makanan itu dapat menajiskan dirinya? Seperti yang Daniel katakan dalam kitab ini, ada makanan yang dapat menajiskan dirinya. Sebelum kita membahas itu, Kak Ulan mau mengulas sedikit tentang perjalanan Daniel. Daniel ini ada saat zaman pembuangan di Babel. Pada saat zaman pembuangan di Babel, saat pimpinan Raja Nebukadnezar. Jadi, dan Daniel ini bisa diartikan nama Daniel ini adalah Allah yang Maha Kuasa. Dan Daniel memiliki karunia, yaitu kepandaian menerangkan penglihatan dan menafsirkan mimpi. Itu sedikit ulasan tentang Daniel untuk adik-adik tahu. Kembali ke awal lagi yang tadi Kak Ulan cerita, tanyakan, apakah ada makanan yang menajiskan seperti yang Daniel katakan? Sebenarnya menajiskan itu bukan seperti yang kita pikir selama ini atau adik-adik anggap kayak najis, kamu tuh najis kayak gitu-gitu. Bukan seperti itu. Tapi makanan yang menajiskan di sini menurut Daniel itu adalah makanan yang dapat berdampak negatif bagi tubuhnya. Makanan yang bisa membuat dia tidak beribadah dengan Tuhan. Contohnya seperti ini. Kalau kita tahu kita ini lagi batuk pilek. Terus ada teman-teman yang bawa es krim, bawa coklat, atau di rumah kalau kita buka kulkas itu ada coklat, ada es krim yang disediakan oleh mama papa. Tapi kita tahu nih kita lagi sakit, kita lagi batuk pilek. Tapi kita dengan enak aja langsung minum es krim itu, langsung makan es krimnya, makan permen, makan coklat, tanpa mikir saya ini lagi sakit ya. Apa sih dampaknya ketika saya sedang sakit, saya makan yang dapat menambah sakit saya ini menjadi lebih parah? Apa yang akan terjadi dari diri kita, terhadap diri kita? Itu yang kadang kita tidak pikirkan. Sama seperti yang dimaksudkan sama Daniel di sini adalah makanan yang menajiskan itu adalah makanan yang membuat tubuhnya itu menjadi tidak lebih baik dari sebelumnya, seperti itu. Jadi bukan najis yang najis makanannya, enggak kayak gitu, tapi memang dia tuh memilih-milih, dia menahan hawa nafsunya dia, mencoba untuk memberikan yang terbaik bagi tubuhnya dia. Apalagi makanan yang disediakan di istana itu makanan yang enak banget, minumannya juga enak. Gimana enak ya? Karena makanan itu kan makanan yang dimakan oleh raja, pasti disediakan itu yang terbaik, dihidangkan yang terbaik. Bayangin aja kalau misalnya kita dihadapkan dengan makanan-makanan yang kita suka. Walaupun kenyang, pasti ada yang kenyang, tapi mulutnya masih pengen makan kayak gitu. Jadi tetap aja kita makan karena kita suka. Kita tuh nggak pikirkan apakah kalau misalnya kita makannya kebanyakan, tubuh kita ini akan baik-baik aja. Kalau misalnya saya makan pedas, walaupun saya senang pedas, apa perut saya ini akan baik-baik aja, apa lambung saya ini akan baik-baik aja. Kayak gitu, kita pasti nggak akan mikirin karena yang kita pikirkan makanan itu adalah favorit saya, makanan itu enak,
mumpung ada, apalagi kalau gratis, itu pasti udah lupa diri. Pasti semua akan dimakan, apalagi gratis ya. Siapa sih yang nggak suka gratisan? Kak Ulan juga suka sih kalau dibeliin gitu kan. Tapi kembali lagi, di sini Daniel mau berpesan kalau kita tuh harus memperhatikan diri kita juga. Kita harus tegas pada diri kita. Kita harus berhikmat pada diri kita juga. Seperti yang Daniel ajarkan di sini, ketika dia mau berhadapan sama Tuhan, berarti dia harus punya tubuh yang sehat. Dia menjaga tubuhnya agar dia bisa tetap beribadah, biar bisa menghadap kepada Tuhan. Begitu juga dengan kita. Kalau misalnya kita sakit, kita nggak bisa datang ke gereja, kita nggak bisa beribadah. Walaupun sekarang bisa online, kalau misalnya adik-adik bilang bisa kok online kayak gitu kan. Tapi kalau misalnya adik-adik sakit, apa iya? Maksudnya apa iya adik-adik akan bisa duduk? Kalau misalnya udah badannya lemes, duduk aja sakit perutnya gitu kan nggak bisa beraktivitas, nggak bisa ke persekutuan teruna, ketemu teman-teman, ketemu kakak-kakak layan, beribadah bersama, nggak bisa kayak gitu. Jadi kita mau teladani apa sikap Daniel yang benar-benar untuk masuk ke dalam tubuhnya itu dia benar-benar perhatikan, apalagi itu dapat berpengaruh, dapat berdampak kepada urusan dia beribadah kepada Tuhan, menghadap kepada Tuhan. Selain itu, di sini kita juga mau diajarkan bagaimana kita itu mau menjadi pemimpin di masa depan. Pemimpin di masa depan itu seperti Daniel yang tadi tidak konsumtif, dia bisa bijak untuk memilih apa yang terbaik untuk dirinya. Konsumtif di sini seperti kayak kita juga bukan dari makanan aja ya, tapi dari kita belanja, ketika kita punya uang, kita mau beli semua yang kita mau. Apalagi sekarang semua bisa dilakukan dengan gadget. Kalian bisa pesan apapun lewat handphone kalian, lewat online. Tiba-tiba setiap hari datang paket dari Shopee, dari Tokped, dari segala macam. Itu karena apa? Karena kita terlalu konsumtif. Kita tidak terlalu melihat gunanya itu apa. Yang penting kita suka, kita lihat bagus, kita pasti akan beli. Seperti itu. Jadi di sini juga dibutuhkan sikap bijak agar kita tidak terjebak dalam gaya hidup. Gaya hidup yang seperti apa? Gaya hidup yang konsumtif tadi. Dan di sini kita juga dipersiapkan menjadi pemimpin masa depan yang tangguh dan tegas dalam bersikap. Di era digital, teruna juga diajarkan untuk tetap dapat belajar, memiliki sikap setia kepada Allah, kepada Tuhan, dalam situasi apapun dan tegas dalam bersikap dalam berbagai hal yang dapat merugikan dirinya sendiri. Jadi seperti Daniel tadi, dia tahu itu tidak merugikan dirinya, tapi karena hikmatnya dia yang diberikan sama Tuhan, jadi dia bisa bersikap dengan baik. Seperti itu. Jadi di sini kita mau diajarkan bagaimana kita tidak konsumtif, kita bisa bijak kepada diri sendiri, apa yang masuk dalam tubuh kita, apa yang kita beli, apa gaya hidup kita sehari-hari, itu semua dapat mengajarkan kita bagaimana kita mau menjadi seperti Daniel yang tetap menjaga dirinya agar dia bisa tetap beribadah, bisa menghadap Tuhan. Karena apa yang dihadapi oleh Daniel saat ini di Babel itu tidak mudah. Dia dalam masa-masa dia di karantina itu tidak mudah. Tapi bagaimana Daniel tetap menjaga kekudusannya, Daniel tetap setia beribadah kepada Tuhan. Dia tahu mana yang bijak agar dia tetap selalu dapat menghadap Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini dapat memberkati kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik juga. Tuhan Yesus memberkati. Ya adik-adik, kalau baru saja kita sudah membaca dan mendengarkan firman Tuhan, sekarang saatnya kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa.
Tuhan Allah Bapa kami yang baik, kami mau berterima kasih untuk setiap pembelajaran yang boleh kami terima pada pagi hari ini. Biarkanlah kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi, seperti apa yang diteladani Daniel. Kami boleh dapat lebih menjadi bijak dalam tubuh kami sendiri, dalam kehidupan kami sehari-hari, dalam gaya hidup. Kami boleh menjadi pemimpin yang lebih baik lagi, bukan saja memimpin organisasi, memimpin apapun, tetapi dimulai dari diri kami sendiri. Kami mau memimpin diri kami untuk menjadi lebih bijak dan lebih baik lagi. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, pada pagi hari ini kami membawa doa dalam syafaat kami untuk teman-teman yang ada di rumah, dimanapun mereka berada yang sedang mengikuti ibadah daring ini. Kiranya Tuhan mau berkati dalam kehidupannya sehari-hari. Tuhan mau berikan kesehatan penuh. Tuhan mau berikan berkat Tuhan yang melimpah melalui orang tua yang telah setia membimbing dan menemani mereka sampai saat ini. Kiranya Tuhan juga memberkati dalam dunia pendidikannya. Biarkanlah hari makin hari mereka dapat berhikmat, dapat menjadi terang di tengah-tengah teman-teman di sekolahnya, dapat lebih mendengarkan perkataan guru. Ketika diberikan tugas, mereka dapat mengerjakannya dengan baik. Ketika ulangan, mereka dapat mengerjakannya dengan baik, dan tentu saja dengan mengandalkan Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, pada pagi hari ini kami juga mau berdoa untuk orang tua kami dalam pekerjaan mereka, dalam kesibukan mereka sehari-hari. Berikanlah kesehatan penuh, berkati dalam setiap pekerjaan, tanggung jawab mereka. Dimanapun pekerjaan mereka, apapun yang mereka lakukan, kami yakin dan percaya berkat Tuhan melimpah atas orang tua kami, sehingga kami juga dapat diberkati. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, pada pagi hari ini kami juga mau berdoa untuk persekutuan teruna, terutama kakak-kakak layan yang sampai saat ini masih setia untuk melayani. Kiranya Tuhan mau berkati dalam setiap tugas pelayanan mereka, dalam kehidupan mereka sehari-hari, dalam pekerjaan, usaha, pendidikan mereka juga. Kiranya Tuhan mau berkati. Biarkanlah makin hari makin cinta akan Tuhan, makin bersehati untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami berdoa untuk setiap rancangan program yang akan dilaksanakan yang telah disusun oleh kakak-kakak layan. Biarkanlah itu semua dapat membangun kami, anak-anak terunamu, dan biarkanlah hanya namamu saja yang dipuji dan dimuliakan. Untuk setiap aktivitas kami sehari-hari, pergaulan kami dimanapun kami berada, biarkanlah kami menjadi garam dan terang-Mu ya Tuhan, menjadi saksi bahwa kebesaran Tuhan terlalu nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan kami yang baik. Inilah doa syukur dan permohonan kami yang kami alaskan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kita akan masuk dalam persembahan. Adik-adik, tiba saatnya kita memberikan persembahan. Adik-adik dapat memberikannya secara tunai dengan cara memasukkannya ke dalam amplop dan menitipkannya kepada orang tua untuk diserahkan langsung ke gereja. Atau jika orang tua adik-adik mempunyai m-banking atau dompet pulsa, adik-adik dapat memberikannya dengan cara men-scan barcode dan mengikuti langkah-langkah yang akan ditampilkan pada layar saat ini. Masukkan nominal persembahan yang akan adik-adik berikan dan tambahkan angka 5 di belakang nominalnya. Sebagai contoh, 10005. Sambil memberikan persembahan, kita akan menyanyi satu pujian Gita Bakti 1, Pujilah Sang Pencipta. Yeah.
Kita akan masuk dalam persembahan. Adik-adik kakak undang untuk bangkit berdiri. Ya, kita satu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih baru saja kami memberikan persembahan. Kiranya persembahan kami berguna bagi kerajaan-Mu di atas muka bumi ini. Dan kiranya Tuhan memberkati tangan-tangan yang sudah memberikan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Adik-adik kakak persilakan untuk duduk kembali. Ya adik-adik, kita masuk dalam Warta PT. Untuk Warta PT saya ucapkan terima kasih kepada Kak Ulan sebagai pelayan firman dan kakak pemain musik, tim multimedia, dan juga terima kasih kepada adik-adik yang telah menyempatkan untuk mengikuti ibadah daring Persekutuan Teruna. Untuk ibadah selanjutnya kita bertemu kembali minggu depan di gereja seperti biasa jam 10.30. Demikian Warta PT. Ya, kita masuk dalam pengutusan. Adik-adik kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan Gita Bakti 114 Setiap Janjiku. Untuk doa berkat dipersilakan Kak Ulan. Ya adik-adik, kita akan melanjutkan aktivitas kita. Kita akan kembali ke ruang aktivitas kita masing-masing. Untuk itu, mari kita satu dalam doa dan menerima berkat Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, terima kasih untuk sepanjang ibadah yang boleh kami laksanakan pada pagi hari ini, dan biarkanlah apa yang kami lakukan ini hanya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera.